Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat merasakan pada saat sekarang ini. Salawat beriringan salam tak lupanya kita hantarkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad SAW, di mana kita telah merasakan karunia-Nya. Tidak mempanjang mukadimah, langsung saja ke acara kita, yaitu video pembuatan presentasi dari kelompok 7 dengan judul makalah yaitu pengujian terhadap aktiva tetap. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu poin A, definisi aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan aktiva perusahaan yang tidak dimaksudkan untuk dijual belikan, melainkan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan yang umumnya lebih dari 1 tahun dan merupakan pengeluaran perusahaan dalam jumlah yang dari aktiva tetap adalah bahwa maksud perolehannya bukan untuk dijual belikan. Sifat pertama melainkan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan. Sifat inilah yang membedakannya dari persediaan barang atau inventory. Contohnya mobil yang diperdagangkan oleh dealer mobil merupakan persediaan barang, sedangkan mobil yang dipakai untuk antar jemput pegawai merupakan aktiva tetap. Sifat kedua dari aktiva tetap adalah umumnya yang lebih dari 1 tahun. Karena sifat inilah maka itu kita mengenal unsur penyusutan dalam aktiva tetap. Penyusutan tidak lain pada alokasi biaya tetap tersebut dalam masalah umur aktiva tetap yang bersangkutan. Di dalam literatur dan praktik akuntansi, aktiva yang mempunyai sifat pertama dan kedua tersebut di atas sudah dianggap sebagai aktiva tetap. Akibatnya, semua aktiva yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang berumur lebih dari 1 tahun langsung dijadikan aktiva tetap. Istilahnya yaitu dikapitalisasi. Nama saya Latri dengan NIM 2016040020 akan melanjutkan penjelasan selanjutnya yaitu poin B, tujuan pemeriksaan aktiva tetap. Yang pertama yaitu untuk menentukan apakah penilaian aktiva tersebut adalah sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu tujuannya untuk menentukan apakah penyusutan telah sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia dan apakah ia telah diterapkan secara konsisten. Kemudian poin C yaitu pengendalian internal, yang mana yang pertama yaitu untuk menentukan bahwa aktiva tersebut memang ada. Kemudian yang kedua yaitu adanya budget untuk pengeluaran bagi aktiva tetap yang disetujui oleh pejabat yang berwenang. Kemudian yang ketiga adanya kebijaksanaan kapitalisasi secara tertulis. Kemudian yang keempat adanya pengendalian dan pengawasan atas aktiva kecil di bawah tanggung jawab pejabat tertentu dan lain-lain. Poin D, tahap pemeriksaan audit. Yang pertama yaitu minta dari langganan suatu daftar utama mengenai aktiva tetapnya dengan informasi dapat kita lihat pada makalah yaitu kertas kerja, di mana bandingkan total A dan E dengan angka dalam kertas kerja tahun yang lalu dan lakukan voting dan cross voting. Kemudian yang kedua yaitu periksa tambahan atas aktiva tetap dalam tahun berjalan. Kemudian yang ketiga yaitu periksa pengurangan aktiva tetap dalam tahun berjalan. Yang keempat itu meminta perincian dari masing-masing jenis aktiva tetap. Ini dapat berupa daftar lengkap aktiva yang bersangkutan atau suatu daftar atau perincian tambahan dan pengurangan aktiva tetap dalam tahun yang berjalan. Jika digabungkan dengan kertas kerja tahun lalu, dapat merupakan daftar lengkap aktiva tetap sampai dengan akhir tahun berjalan. Kemudian yang kelima yaitu periksa asuransi atas aktiva yang bersangkutan, khususnya mengenai nilai pertanggungan premi asuransi orang atau badan yang mendapatkan ganti kerugian, jenis asuransi dan apakah polis asuransi masih dalam berlakunya. Kemudian yang keenam yaitu pemeriksaan aktiva tetap. Sebenarnya sekaligus kita dapat memeriksa perkiraan rugi laba yang bersangkutan, misalnya biaya penyusutan dan akumulasi penyusutan,
untung atau rugi karena penjualan aktiva tetap. Kemudian yang ketiga, kerugian karena pembesituan aktiva tetap. Kemudian yang keempat, kerugian karena bencana yang memusnahkan aktiva tetap dan ganti rugi dari perusahaan asuransi. Kemudian yang kelima yaitu biaya reparasi mesin. Kemudian pemeriksaan selanjutnya itu yang terakhir, kalau perusahaan juga mempunyai hutang, terutama hutang jangka panjang, ada kemungkinan sebagian atau seluruh aktiva tetap dijadikan jaminan. Kemudian poin E yaitu masalah yang terjadi pada aktiva tetap. Dimana yang pertama yaitu aktiva tetap dibeli dari atau dibuat oleh perusahaan yang masih berafiliasi dengan perusahaan atau pelanggan yang diperiksa. Contohnya yaitu pada PT ABC yang mendapat kredit investasi dari suatu bank untuk mendirikan hotel, kemudian membuat suatu perusahaan pemborong bangunan atau PT DEF atau PT PQR yang merupakan suatu usaha patungan antara sebuah perusahaan Indonesia dengan suatu perusahaan asing. Perusahaan asing ini mensuplai aktiva tetap dan aktiva tersebut mungkin barang bekas pakai yang diperbaiki kemudian dikirim ke Indonesia. Dalam kedua contoh ini ada masalah penetapan harga perolehan yang wajar karena pihak yang mensuplai aktiva tetap tersebut masih berafiliasi dengan perusahaan yang diperiksa. Kemudian yang kedua yaitu melihat adanya aktiva yang bersangkutan untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa aktiva tersebut memang ada. Di dalam pembahasan prosedur pemeriksaan disebutkan bahwa akuntan harus melihat adanya aktiva yang bersangkutan untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa aktiva tersebut memang ada. Kalau aktiva ini hanya sekedar gedung, mesin, tik, atau suatu kendaraan bermotor, hal ini masih mudah. Kesukaran sering timbul karena aktiva yang ingin dilihat merupakan suatu perlengkapan yang tidak begitu dikenal oleh akuntan, sehingga kita tidak dapat memastikan bahwa barang yang kita lihat memang sungguh-sungguh barang yang hendak dilihat. Kemudian yang ketiga yaitu mungkin juga ada transaksi penjualan aktiva tetap yang dilakukan tidak live. Kemudian yang keempat yaitu aktiva tetap dibeli dengan harga yang terlalu tinggi dibandingkan dengan harga yang umum. Kemudian yang kelima yaitu menelaah jumlah pertanggungan asuransi. Kemudian yang terakhir yaitu nilai aktiva tetap yang sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia adalah harga perolehan atau harga historis. Baiklah, perkenalkan nama saya Adelina Melia dengan NIM 2016040008. Di sini saya akan menjelaskan terkait poin F dan G, di mana poin F yaitu tentang pengujian substantif atas saldo aktiva tetap. Rekening aktiva tetap digunakan untuk menampung pencatatan atas aktiva perusahaan atau organisasi yang mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun. Aktiva termasuk dalam kategori ini adalah tanah, bangunan, jalan, jembatan, bangunan air, mesin, peralatan kendaraan, serta mabel. Aktiva tersebut tidak akan habis dalam waktu 1 tahun. Rekening nominal yang berkaitan erat dengan aktiva tetap adalah biaya depresiasi, perbaikan, dan sewa gedung atau aktiva lainnya. Aktiva tetap seringkali merupakan komponen terbesar dari total aktiva dalam neraca perusahaan satu organisasi. Biaya-biaya yang berhubungan dengan aktiva tetap merupakan faktor yang material dalam laporan laba rugi. Pemeriksaan terhadap aktiva tetap merupakan waktu dan biaya yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pemeriksaan aktiva lancar. Dalam audit atas aktiva tetap, auditor harus memisahkan pengujian dalam kategori berikut ini, di mana 1. Melaksanakan prosedur analisis. Jenis prosedur analisis bergantung pada sifat operasi klien. Prosedur analisis ini untuk aktiva tetap yaitu membandingkan beban penyusutan yang dibagi dengan biaya aktiva tetap dengan tahun sebelumnya. Salah saji beban penyusutan dan akumulasi penyusutan.
Yang kedua, memverifikasi akuisisi tahun berjalan. Perusahaan ini harus mencatat penambahan selama tahun berjalan dengan besar karena aktiva memiliki pengaruh jangka panjang terhadap laporan keuangan. Yang ketiga yaitu memverifikasi pelepasan tahun berjalan. Transaksi yang melibatkan pelepasan aktiva tetap seringkali disajikan apabila pengendalian internal perusahaan tidak memiliki metode formal untuk memberitahu manajemen tentang penjualan, tukar tambah, pengabaian, dan pencurian mesin dan peralatan yang tercatat. Poin yang keempat yaitu memverifikasi saldo akhir akun aktiva. Dan dua tujuan auditor ketika mengaudit aktiva tetap termasuk menentukan bahwa 1. Semua aktiva tetap yang tercatat adalah secara fisik pada tanggal neraca. Yang kedua, semua aktiva tetap yang dimiliki telah dicatat. Yang poin kelima yaitu memverifikasi beban penyusutan. Beban penyusutan merupakan salah satu dari beberapa akun beban yang tidak diverifikasi sebagai bagian dari pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Poin yang keenam yaitu memverifikasi saldo akhir akumulasi penyusutan, di mana pendebetan ke akumulasi penyusutan biasanya diuji sebagai bagian dari audit atas pelepasan aktiva, sementara kredit diverifikasi sebagai bagian dari beban penyusutan. Jika auditor menyelusuri transaksi tersebut, kecatatan akumulasi penyusutan dalam file induk aktiva tetap sebagai bagian dari pengujian tersebut, maka hanya diperlukan sedikit pengujian tambahan atas saldo akhir akumulasi. Poin yang G yaitu tentang kasus audit aset tetap. Pada Desember tahun 2006, Indonesia Corruption Watch atau ICW melaporkan kasus dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam ruslak atau tukar guling antara aset PT Industri Sandang Nusantara atau ISN telah BUMN yang bergerak di bidang tekstil dengan aset PT GDC, sebuah perusahaan swasta. Dalam ruslak tersebut, PT ISN menukarkan tanah seluas 174 meter persegi di kawasan Senayan dengan tanah seluas 47 hektar beserta pabrik dan mesin di Karawang. Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK semester 2 tahun anggaran 99 menyatakan rislak itu berpotensi merugikan keuangan negara sebesar 121 miliar. Kerugian ini terdiri dari kekurangan luas bangunan pabrik dan mesin-mesin yang dimiliki PT senilai 63 miliar. Berdasarkan penilaian aktiva tetap oleh PT Sucovindo pada tahun 99, penyusutan nilai aset pabrik milik PT GDC. Selain itu juga disebutkan bahwa terdapat nilai saham yang belum dibayarkan. Dari kasus tersebut dibuktikan bahwa PT ISN memiliki pengendalian internal yang sangat buruk, sehingga PT ISN rawan dicurangi oleh rekan-rekannya bisnisnya maupun oleh oknum-oknum pejabat perusahaan yang ingin mengambil keuntungan. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dibenahi oleh PT ini adalah pengendalian internalnya. Bagaimana cara kita mengendalikan agar tidak terjadinya kecurangan-kecurangan atau agar tidak terjadinya dicurangi oleh rekan-rekannya tersebut. Sekian penjelasan dari saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.